Halo Bu Diana, bertemu kembali. Nah, Bu Diana, sekarang iPhone 16 sudah masuk ke Indonesia setelah Apple setuju untuk investasi 2 triliun lebih di Indonesia. Bagaimana pendapatnya, Bu? Wah, sebenarnya kabar gembira ya. iPhone 16 akhirnya bisa dipasarkan di Indonesia. Karena kita juga tahu bagaimana orang berbondong-bondong beli di Singapura, beli di Malaysia dengan pajak yang demikian tinggi, ketika masuk ke Indonesia juga mereka tetap bayar. Dengan adanya ketentuan yang sudah disetujui dengan Apple dan Indonesia untuk membangun pabrik di Indonesia dan memenuhi unsur TKDN-nya, itu merupakan kabar baik dan merupakan angin segar di tengah badai PHK yang luar biasa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, menarik Bu tadi bahas PHK. Bagaimana kemudian generasi muda, Gen Z dan juga yang sekarang sudah masuk angkatan kerja menghadapi investasi masuk ke Indonesia ini? Tentunya membuka peluang yang besar bagi Gen Z yang akan tentunya Gen Z ini kan udah dalam antrian bekerja ya, dan kita tahu mereka adalah generasi pandemi, generasi yang lahir dengan segala kemudahan. Tentunya dengan adanya investasi baru, lebih berharap sih kita lebih kepada investasi digital, karena Gen Z ini lebih membutuhkan hal-hal yang memang berbau digital, yang mudah, yang demikian cepat. Mereka beda dengan generasi sebelumnya, berbeda dengan generasi milenial yang tentunya lebih kepada kerja keras dan lain sebagainya, itu lebih ini. Nah, dengan adanya Apple masuk ke Indonesia atau investasi-investasi lain, semoga Indonesia menjadi punya lebih daya tawar, bukan hanya sebagai konsumen pembeli, menikmati, membeli, berebut, tapi juga merupakan bagian dari rantai distribusi maupun produksinya. Karena dengan menjadi bagian dari produksi, maka hal tersebut akan menampung demikian banyak Gen Z ataupun tenaga-tenaga kerja lainnya yang akan dibangun pabrik-pabrik baru di tengah, ya kita tahu semuanya ada beberapa sektor yang saat ini sedang terpuruk. Ya, ada beberapa sektor yang saat ini sedang menjalankan PHK yang luar biasa. Nah, terakhir Bu, kebijakan Kemenperin kemarin yang memblokir iPhone 16 sempat menuai pro dan kontra. Menurut Ibu pribadi bagaimana itu? Betul sih, kalau misalkan sebuah perusahaan luar yang ingin memasarkan produknya, meskipun sekarang sudah era pasar bebas, tapi tetap tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui, ada pajak-pajak yang harus dibayar. Dikarenakan Indonesia ini market yang besar, kembali lagi tadi, jadi daya belinya pun akan besar. Jadi setiap perusahaan yang ingin memasarkan produknya di Indonesia harus melalui serangkaian dari hal-hal yang menjadi persyaratan ketika produk itu mau dijual di Indonesia, dan itu harus diikuti. Nggak bisa main selonong boy lah istilahnya, begitu kurang lebih. Baik Bu Diana, terima kasih pendapatnya. Semoga kedepannya investasi yang masuk ke Indonesia semakin meningkat dan kita dapat terus meningkatkan kompetensi angkatan muda kita. Iya pasti, kita harus generasi Gen Z dan yang kebawahnya Alpha, Beta segala macam, itu harus dengan sedemikian rupa bisa menjadi generasi penerus, generasi yang bisa membangun Indonesia menuju Indonesia emas. Tentunya dengan hal-hal yang memang positif, hal-hal yang memang sesuai dengan kemajuan zaman. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Oke, see you.